Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Emangnya saya nggak tahu ilmu-ilmu kayak gitu, itu mah ilmu cetek tuh. Gampang yang kayak gitu, asal kamu bisa memahaminya. Salah satu ciri bahwa sesuatu itu sesat itu bercanggah dengan fondasi. Nah, ini model hari ini kalau ada orang alim berbicara tentang syariat mengatakan itu masih cangkang. Saya sudah sampai kepada lub usud. Dan ini ada. Coba saja perhatikan model-model tasawuf yang merusak ahli tasawuf tuh, model-model pemalas seperti itu. Viral pernyataan kontroversial Abah Setu yang terus menjadi pusat perhatian terkait sejumlah kalimatnya yang dibungkus istilah ilmu tinggi hingga banyak membuat orang terpesona. Sederet pernyataan yang bikin bulu kuduk para ulama merinding dan mulai menyentuh wilayah paling sensitif dalam akidah kita dengan menyebut agama hanyalah konstruksi manusia hingga mempertanyakan konsep kiamat. Apakah ini pencerahan spiritual yang selama ini tersembunyi, ataukah justru sebuah penyimpangan yang dibungkus sangat rapi agar kita tidak sadar sedang dijauhkan dari akar iman, hingga Buya Yahya mengungkap tuntas narasi yang akan mengubah cara kita menilai sosok orang pintar ini dalam memutar kata-kata ilusi. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Saya ini tidak memakai patokan saya sendiri. Jadi kalau misalkan kita itu mau melihat cahaya, itu cahayanya siapa? Yang saya pakai melihat kesesatannya si Setu, ini cahayanya mutakalimin. Ya, cahayanya mutakalimin, dan orang-orang yang menjadi alim dalam pengertian menjadi sufi begitu, semuanya ini mereka pasti mutakalimin dulu. Itu kalau misalkan orang yang kayak si Setu ini, dia tidak bisa menangkap cahayanya Risalah Al-Qusyairiyah. Di dalam Risalah Al-Qusyairiyah itu disebutkan perkara-perkara bagaimana seseorang itu bisa mencapai derajat paling tinggi di dalam agama, menjadi seorang sufi. Jadi kalau misalkan kita mengatakan syuhudul wahdah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kathroh, syuhudul kathroh fil wahdah, itu adalah keadaan ahwal. Nah, ini kalau misalkan ngobrolin keadaan ahwal, si Setu ini lagi dalam keadaan apa? Dia itu lagi keadaan syuhud apa? Kalau misalkan dia itu selalu mengaku selain Allah itu adalah Allah, berarti dia itu mengaku syuhudul kathroh fil wahdah, ya, atau terbalik begitu ya, syuhudul wahdah fil kathroh. Jadi melihat satu di dalam banyak perkara. Itu bahasa ahwal, kalau mau itu nanti jadinya wihdatu syuhud. Nggak kayak yang diomongin si Setu. Emangnya saya nggak tahu ilmu-ilmu kayak gitu, itu mah ilmu cetek tuh. Gampang yang kayak gitu, asal kamu bisa memahaminya. Ya, nanti nggak bakalan bercanggah dengan tauhid dasar. Salah satu ciri bahwa sesuatu itu sesat itu bercanggah dengan fondasi, kontradiksi dengan fondasinya. Apa yang dikatakan sesuatu itu kontradiktif semua. Coba kita bedah secara objektif masalah utama dari narasi Abah Setu yang bukan cuma soal apa yang dia omongkan, tapi bagaimana dia memahaminya. Seperti satu hal ini, di mana Abah Setu diduga gagal paham soal konsep dasar tasawuf dalam dunia spiritual Islam terkait yang namanya ahwal dan makom. Bayangkan kita membaca buku kedokteran tanpa sekolah medis lalu langsung mau operasi orang. Itulah yang terjadi kalau kita mengambil kata-kata ulama sufi secara lahiriah tanpa landasan ilmu yang kuat. Kejanggalan pertama seperti dalam pengakuan makom wasilin, Abah Setu seolah mengklaim dirinya sudah sampai ke tingkatan tertinggi kedekatannya dengan Allah. Padahal dalam tradisi sufi asli, orang yang benar-benar sampai justru tidak akan memproklamirkannya. Jadi mengaku suci justru adalah tanda ketidaksucian itu sendiri. Lalu konsep suhud yang melenceng, dia memahami melihat Allah dalam segala hal secara harfiah, yang dimana hal ini bahaya jika menjadi sebuah keyakinan. Pondasi tauhid kita bisa runtuh karena mencampur adukan sang pencipta dengan makhluknya di tempat yang tidak layak.
Kemudian narasi cukup berbuat baik tanpa sholat menjadi hal yang paling viral, di mana kalimatnya terdengar menenangkan, yang penting hati baik. Ini adalah sebuah penyederhanaan yang mematikan. Coba kita bandingkan dengan logika sederhana ini, di mana manusia yang paling kenal Tuhan seperti Nabi Muhammad SAW, apakah beliau berhenti sholat karena merasa sudah paling dekat? Justru sebaliknya, kaki beliau sampai bengkak karena saking lamanya berdiri dalam ketaatan. Jadi kalau ada yang bilang sudah dekat tapi malah meninggalkan ibadah, dari mana sumber ajaran yang ia dapatkan? Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua, ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik, tadi munafik, sekarang dia nggak munafik, cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, alladzina hum yuraun, orang yang ria. Inilah sebuah bukti nyata garis batas yang sangat jelas. Ibadah fisik itu bukan sekedar ritual, tapi identitas wajib kita sebagai seorang hamba. Menggugurkan kewajiban dengan alasan hati sudah berbuat baik bukanlah tanda kedalaman ilmu, tapi tanda bahwa kita sedang tersesat dalam retorika. Memang Allah ngasih berfirman kalau ente manusia model ente itu dapat laduni. Nah ini model hari ini, kalau ada orang alim berbicara tentang syariat mengatakan itu masih cangkang, saya sudah sampai kepada lub usut dalamnya. Ini adalah khidir palsu. Dan ini ada, coba saja perhatikan model-model tasawuf yang merusak ahli tasawuf tuh, model-model pemalas seperti itu. Itu bahaya sekali model orang seperti itu. Jadi sok gaya khidir. Kalau sudah melanggar syariat kayak Nabi, kayak mbah kita deh, cukup Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana. Jangan berhujah, ini makom saya sudah makom khidir. Jadi kalau makom khidir nanti kisahnya bunuh orang. Ini jadi kalau melakukan dosa sudah makom khidir. Ente itu masih cangkang. Ente itu masih kulit. Lihat, perhatikan kalau orang sudah bicara itu, tolong dicatatan, ini penting. Jangan merusak ahli tasawuf. Saya gemes dengan manusia-manusia semacam itu. Tasawuf itu dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf palsu itu. Sufi adalah dahsyat, sufi adalah hebat, sufi yang membentuk akhlak kita, sufi yang menjadikan Anda bisa lembut hati dengan sesama, sufi yang menjadikan kita punya prasangka baik kepada sesama, sufi yang menjadikan kita seorang penyabar, sufi yang menjadikan kita orang yang khusyuk dalam beribadah, bukan berhayal tentang maksiat. Gue bilang sudah sampai makom khidir, ente mah kiai-kiai itu mah cangkang, belum faham itu. Ini sudah lub saripati, bahasa lain hakikat, dia masih syariat. Mulai kapan syariat sama hakikat dipisah itu? Mulai kapan syariat sama hakikat dipisah? Hakikat terus ada syariat. Kalau tidak ada syariat, bagaimana mungkin ada hakikat? Itu hayalannya ahli tasawuf palsu itu, sampai kepada hakikat nggak pakai syariat, mana ada. Kalau kita menyifati khusyuknya sholat, ada sholat dulu baru khusyuk. Kalau kita menyifati sifatnya amal baik, berbuat dulu baru disifati ikhlas. Lo ikhlas gak ada amalnya, itu kan hayal namanya. Coba pikirkan. Oh, orang ini khusyuk, sudah lama apa? Nggak tahu, ya itulah bodoh. Sholat dulu baru disifati khusyuk, berderma, sedekah baru disifati ikhlas. Berbuat secara syariat Nabi baru nanti disifati sampai kepada hakikat tulus tidak tulus. Memang betul hari-hari ini, akhir-akhir ini orang tidak pernah belajar. Mungkin ayahnya seorang guru torekoh, dia nggak sempat belajar, main motor sana sini. Tak taunya bapaknya meninggal dunia langsung
dia pakai imamah dan sebagainya, langsung mangguk-mangguk begini, jadi guru torekoh pengganti bapaknya. Bapaknya pun gak ridho sebetulnya. Ini dikisahkan semacam ini adalah oleh seorang alim besar di Syam sana, oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwasanya hari ini banyak orang mengaku guru torekoh, jadi murid saja tidak pantas. Kalau sudah dia biasa, coba kalau sudah mulai ngomong-ngomong cangkang-cangkang begitu, lihat, ini masih Ustadz Syariat cangkang, lihat, coba cermati secara serius, mesti banyak cerita aneh-anehnya. Besok ketemu Sunan Kalijogo, ngobrol saya, ketemu Khidir di lampu merah, itu semua model, itu paket kebohongan itu. Coba aja misalnya, kalau Anda ketemu orang begitu, perhatikan, pasti ada tambahannya macam-macam. Anda sendiri pun juga tidak paham, geleng-geleng kepala. Cuman karena Anda juga mirip-mirip, kadang-kadang kita percaya juga pada akhirnya kan. Ini nggak boleh dong. Tidak usah aneh-aneh. Kita itu perlu suri toladan. Suri toladan kita bagian Nabi adalah orang yang beliau adalah tampak syariatnya sebelum hakikatnya. Bagaimana suri toladan, cara ibadah Nabi, sholat Nabi sampai bengkak kakinya. Oh kayak hidiran. Apa itu? Nabi Muhammad warramat qadamah, kalau melakukan sholat sampai kakinya membengkak, menjalankan syariat, berperang di medan laga, luka gerahamnya jatuh, retak di perkeningnya. Lu itu Nabi pakai hidiran. Ini saya betul-betul hari ini kita, sehingga musuh-musuh tasawuf ini rame karena gara-gara ini dusta-mendusta tasawuf. Disitulah bahaya dari sebuah kata-kata indah yang bisa menipu akal sehat. Kita seringkali terpesona pada kemasan ma'rifat tanpa mengecek kedalaman isinya, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebuah lensa kamera mungkin bisa menangkap ketenangan wajah, tapi hanya ketaatan yang bisa membuktikan kejujuran hati. Jangan sampai kita mengejar cahaya yang tampak tinggi, padahal itu hanyalah fata morgana yang perlahan menjauhkan kita dari jalan pulang yang sebenarnya.